Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga tetap semangat dalam belajarnya ya. Di pertemuan minggu lalu, kita sudah belajar tentang kondisi kependudukan yang ada di Indonesia. Nah, di pertemuan pagi ini, kita akan belajar tentang keragaman etnik dan budaya di Indonesia. Sudah siap semua ya? Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan keragaman etnik di Indonesia. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas ya, dari Sabang sampai Merauke. Dengan luas wilayah tersebut, Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam. Nah, bisa dari bahasa, rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, lagu daerah, alat musik, tarian daerah, pertunjukan rakyat, upacara adat, dan keragaman religi. Sangat kaya sekali ya negara kita, kaya dengan budaya. Oke, berikutnya terkait dengan suku bangsa. Apa sih suku bangsa? Suku bangsa itu bisa disebut juga dengan etnik. Suku bangsa berarti sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut, sehingga menjadi suatu identitas. Itulah yang disebut dengan suku budaya. Di Indonesia itu memiliki banyak sekali suku budaya ya. Nah, lalu apa sih ciri umum dari suku budaya? Suku budaya, suku ya, itu memiliki ciri yang pertama kesamaan budaya. Sama-sama memiliki budaya yang sama. Lalu kesamaan bahasa, bahasanya sama. Misalkan suku Jawa, lalu ada suku Sunda, suku Betawi. Nah, itu kan memiliki kesamaan budaya. Lalu bahasanya juga sama. Lalu adat istiadatnya juga sama. Nenek moyangnya juga sama. Itu ya. Suku bangsa di Indonesia itu dari data sensus penduduk tahun 2010 itu diketahui sebanyak 1128 suku bangsa ya. Sangat banyak sekali. 1128. Nah, yang mempengaruhi apa sih? Kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia yang sangat beragam itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan ya. Di sini Bapak kasih contoh kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan. Daerah pegunungan ya. Dengan kondisi tanah yang subur, lalu keadaan iklim yang cocok digunakan untuk pertanian, sehingga di sana masyarakat memanfaatkannya untuk kegiatan bertani. Nah, tentu ini akan mempengaruhi kondisi sosial yang ada di daerah sana. Nah, lalu yang gambar sebelah kanan, ini Bapak mencontohkan kehidupan sosial budaya masyarakat yang ada di sekitar pantai. Nah, mereka memanfaatkan potensi sumber daya alam pantai, yaitu ikan dan lain-lain. Jadi mereka berprofesi sebagai nelayan ya. Jadi di sini lingkungan sangat mempengaruhi sekali bagaimana kehidupan sosial budaya masyarakat. Nah, ini adalah suku bangsa yang ada di Indonesia ya. Ini dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, sampai dengan Papua. Di Aceh ada suku Gayo, Tamiang, ada suku Simelu. Lalu di Sumatera Utara ada suku Batak. Sumatera Barat ada suku Minangkabau. Di Jawa Barat ada Sunda. Di Jawa Timur ada suku Madura, suku Jawa, suku Osing, suku Tengger. Lalu di Bali ada suku Bali. Di Papua ada suku Asmat. Dan lain-lain ya. Nah, dari suku bangsa yang ada di Indonesia ini, suku Jawa merupakan suku bangsa yang terbesar di Indonesia ya. Sebanyak 95,2 juta jiwa atau sekitar 40,2%. Ini menurut BPS tahun 2010. Jadi paling banyak mendominasi di Indonesia adalah suku Jawa ya. Nah, berikut ini adalah contoh suku di Indonesia. Ada suku Aceh, lalu ada suku Dayak ya di Kalimantan, lalu ada suku Batak di Sumatera Utara, lalu ada suku Baduy di Banten, lalu ada suku Bajo. Berikutnya adalah rumah adat di Indonesia. Rumah yang khas dimiliki oleh suku bangsa tertentu dan berfungsi sebagai tempat tinggal suku. Nah, biasanya selain sebagai tempat tinggal, rumah adat ini biasanya juga digunakan untuk seperti berbagai upacara adat dan tempat musyawarah adat.
Nah, setiap daerah itu memiliki rumah adat dengan arsitektur yang khas ya, yang khas dan unik. Rumah adat ini biasanya tidak dibangun begitu saja, tetapi memiliki filosofinya sendiri. Bergantung pada keyakinan yang tertanam pada suku tersebut. Nah, di sini Bapak kasih contoh, di sini contoh rumah adat Rumah Joglo di Jawa Tengah. Lalu rumah Bubungan Tinggi di Kalimantan Selatan. Rumah Joglo ini biasanya memiliki 4 tiang penyangga ya, serta tumpang sari, susunan blok yang ditopang oleh soko guru. Jadi keempat tiang itu biasanya itu melambangkan 4 arah mata angin. Lalu di sini contoh lagi Rumah Bubungan Tinggi di Kalimantan Selatan. Bisa anak-anak perhatikan di sini bentuknya adalah rumah panggung ya. Nah, di sini bentuk tersebut itu sangat tepat sekali. Tepat sekali berada di Kalimantan ya, karena kalau di Kalimantan kan juga terdapat banyak sungai gitu. Kalau misalkan airnya meluap, itu lebih aman. Karena bentuknya adalah panggung gitu ya, rumah panggung. Nah, ini adalah contoh rumah adat yang lain. Ada rumah adat Aceh, lalu ada rumah adat Gadang, rumah Gadang ya. Ini di Sumatera Barat. Ini memiliki ciri khas ya. Ciri khasnya ya, bentuk arsitektur dengan bentuk puncak atapnya ini yang runcing, menyerupai sebuah tanduk ya. Ini adalah rumah Gadang di Sumatera Barat. Lalu ada rumah Tongkonan di Sulawesi Selatan. Lalu ada rumah Hunai. Ini di Papua. Berikutnya adalah pakaian adat. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang berbeda dengan corak dan motif yang menarik dan unik. Jadi pakaian adat itu juga mencirikan kekayaan budaya Indonesia. Setiap daerah tentu memiliki pakaian adat yang berbeda ya, dengan corak motif yang menarik. Nah, ini bisa anak-anak perhatikan ya. Di sini Pak Jokowi ini seringkali menggunakan pakaian adat dalam kegiatan kenegaraan resmi ya. Seperti misalkan ini menggunakan baju adat Sasak dari Nusa Tenggara Barat. Lalu menggunakan baju adat Lampung. Lalu menggunakan baju adat Nusa Tenggara Timur ya. Suatu bentuk kebanggaan sendiri ya. Suatu bentuk kebanggaan kita menggunakan pakaian adat asli dari Indonesia. Nah, ini adalah contoh pakaian adat yang lain. Ada pakaian adat Baduy yang ada di Banten, lalu ada pakaian adat Banjar di Kalimantan Selatan, pakaian adat Aceh ini ya. Lalu ada pakaian adat Batak di Sumatera Utara. Nah, berikutnya adalah senjata tradisional. Senjata tradisional ini selain digunakan sebagai hiasan dalam pakaian, senjata juga untuk memperlihatkan kedudukan seseorang dalam sukunya ya. Nah, bentuk senjata tradisional itu unik, disesuaikan dengan fungsi dan simbolnya. Biasanya menjadi identitas kekhasan suatu daerah. Keunikan senjata tradisional ini bisa dilihat dari bentuk, lalu bahan pembuatannya, atau hiasan di senjata tersebut. Di sini Bapak kasih contoh, senjata tradisional di Aceh, ini namanya adalah rencong ya. Lalu ada karih, ini di Sumatera Barat. Lalu ada kujang, ini di Jawa Barat. Senjata tradisional yang lain, ini Bapak kasih contoh badik ya, di Sulawesi Selatan. Lalu ada keris, ada Jawa ya, keris ini di Jawa. Lalu ada mandau, ini senjata tradisional dari Kalimantan. Oke, berikutnya adalah lagu daerah. Lagu yang berasal dari daerah tertentu dan mencirikan budaya daerah tersebut. Nah, tentu kita tak asing lagi ya dengan lagu daerah yang ada di Indonesia. Di sini Bapak kasih contoh Yamko Rambe Yamko, ini dari Papua. Lalu ada Suwe Ora Jamu, ini dari Yogyakarta. Lalu ada Ampar-Ampar Pisang, ini dari Kalimantan Selatan. Setiap daerah umumnya memiliki lebih dari satu lagu daerah. Nah, lagu daerah biasanya menggunakan bahasa daerah yang mencirikan identitas daerah tersebut gitu.
Lagu-lagu daerah biasanya dinyanyikan pada acara-acara tertentu, contohnya ketika melakukan permainan daerah, acara adat, bahkan ketika melakukan pekerjaan sehari-hari. Lagu daerah ini biasanya diiringi dengan musik ya. Nah, berikutnya adalah alat musik. Alat musik daerah ya. Setiap daerah memiliki alat musik yang khas dan berbeda-beda. Bentuk alat musiknya juga unik dan mencirikan kedaerahannya. Di sini Bapak kasih contoh, angklung. Ini adalah alat musik khas Jawa Barat. Lalu ada gamelan. Ada di Bali, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Lalu ada alat musik kolintang. Ini berasal dari Sulawesi Utara. Alat musik yang lain, ini ada tufa. Ini ada di Papua dan Maluku. Lalu ada sasando, alat musik dari Nusa Tenggara Timur. Dan hapetan, ini dari Sumatera Utara. Berikutnya ada tarian daerah. Gerak dalam tarian biasanya memiliki simbol dan makna yang mendalam, ya. Nah, di sini Bapak kasih contoh tarian daerah, tari saman dari Aceh, lalu tari kecak dari Bali. Gerakan dalam tarian biasanya tuh memiliki simbol dan makna yang mendalam, anak-anak. Jadi kalau tadi lagu daerah itu merupakan seni mengungkapkan perasaan lewat nyanyian yang menggunakan bahasa daerah. Kalau tarian daerah itu merupakan seni untuk mengungkapkan perasaan lewat gerak yang memperlihatkan identitas kedaerahannya. Seperti itu. Nah, di sini Bapak kasih contoh. Ini adalah tari saman. Tarian yang berasal dari Aceh. Ini biasanya ditampilkan untuk menyambut tamu, anak-anak ini. Untuk menyambut tamu kehormatan maupun berbagai acara kebudayaan lainnya. Itu biasanya ditampilkan oleh masyarakat Aceh gitu ya. Nah, ragam tarian daerah yang lain, ini ada tari tanda di Riau, lalu ada tari ondel-ondel di Jakarta ya. Lalu ada tari pendet di Bali dan tari monong di Kalimantan Barat. Oke, kesimpulan untuk pembelajaran pagi hari ini, Indonesia itu memiliki banyak sekali ya ragam budaya dari Sabang sampai Merauke. Dan itu adalah aset yang tidak ternilai harganya, anak-anak. Keanekaragaman budaya yang kita miliki itu merupakan khazanah kekayaan yang menjadi kebanggaan kita. Jadi, sudah sepatutnya kita sebagai generasi muda, kita harus menjaga dan melestarikannya. Oke, baik. Itu aja yang ingin Bapak sampaikan pada pertemuan pagi ini. Pesan Bapak tetap jaga kesehatan kalian ya, karena kesehatan adalah aset yang sangat penting. Dengan sehat kalian bisa belajar dengan baik. Baik Bapak, akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.